Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya selalu berbagi ilmu pengetahuan dalam jejak-jejak sejarah yang terjadi di Nusantara. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini terus hidup dan terus berkembang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kabupaten Langkat, Sumatera Utara memiliki 23 kecamatan, 37 kelurahan, dan 240 desa. Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Aceh, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai. Untuk melihat sejarah asal-usul Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, mari saksikan video berikut ini sampai tuntas. Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara dengan ibu kota berada di Kecamatan Skabat. Nama Langkat berasal dari kesultanan yang dulunya pernah menguasai wilayah ini, yaitu Kesultanan Langkat. Langkat dihuni oleh ragam etnis masyarakat seperti etnis Jawa, etnis Minang, etnis Melayu, dan beberapa etnis lainnya. Akibatnya keberagaman budaya dan tradisi berkembang di Kabupaten Langkat, salah satunya seperti tradisi perlombaan dayung sampan di sungai besar, sebuah acara yang diadakan secara berskala sebagai bagian dari warisan budaya yang dijaga dengan baik di Langkat. Sejarah Kabupaten Langkat. Untuk memahami asal-usul Langkat, kita perlu merujuk pada pendirian Kesultanan Langkat. Dulunya, Langkat menjadi salah satu kesultanan Melayu terkemuka di Sumatera Utara. Menurut sejarawan Belanda Christopher Bayer, kesultanan ini berakar dari kedatangan Panglima Deli bernama Dewa Sahdan sekitar tahun 1670 yang dikirim untuk membentuk kerajaan yang menguasai daerah Sungai Seruai, yaitu wilayah Tamiang sampai daerah anak Sungai Wampu. Penguasa pertama Kesultanan Langkat adalah Raja Kahar yang berkedudukan di Kota Galam, wilayah antara Skabat dan Kampung Inai. Penelitian Fakultas Sastra USU pada tahun 1994 menunjukkan bahwa Kesultanan Langkat didirikan oleh Raja Kahar pada tanggal 12 Rabiul Awal 1153 Hijriah atau 17 Januari tahun 1750, yang kemudian dijadikan sebagai hari berdirinya Kabupaten Langkat. Dilansir dari laman resmi Pemkab Kabupaten, nama Kesultanan Langkat berasal dari nama pohon yang dikenal sebagai pohon langkat oleh masyarakat Melayu. Pohon ini dulunya sering ditemukan di sekitar Sungai Langkat. Namun saat ini pohon tersebut sudah menjadi langka dan hanya bisa ditemui di hutan-hutan pedalaman Langkat. Dengan pusat pemerintahannya berada di sekitar Sungai Langkat, kesultanan ini secara luas dikenal sebagai Kerajaan Langkat. Ketika Republik Indonesia merdeka, Sumatera dipimpin oleh seorang gubernur bernama PM Hasan, sementara Kabupaten Langkat mempertahankan status kepresidenannya. Kepemimpinan lokal dipegang oleh Tengku Amir Hamzah sebagai asisten presidennya atau kepala pemerintahan yang
kemudian digantikan oleh Agangan Nur Lubis dengan gelar Bupati. Berikut adalah daftar penguasa Kesultanan Langkat, yaitu pada tahun 1568 sampai 1580 Panglima Dewa Sahdan. Memasuki tahun 1580 sampai tahun 1612 Panglima Dewa Sakti. Kemudian dilanjutkan tahun 1612 sampai tahun 1673 Raja Kahar bin Panglima Dewa Sakti. Memasuki tahun 1673 sampai tahun 1750 Bendahara Raja Badiuzzaman bin Raja Kahar. Tahun 1750 sampai tahun 1818 Raja Kejuruan Hitam Tuah Hitam bin Bendahara Raja Badiuzzaman. 1818 sampai tahun 1840 Raja Ahmad bin Raja Indra Bungsu. Memasuki tahun 1840 sampai tahun 1893 Tuanku Sultan Haji Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Muazzam Syah atau Tengku Ngah bin Raja Ahmad. Memasuki tahun 1893 sampai tahun 1927 Tuanku Sultan Abdul Aziz Abdul Jalal Rahmat Syah bin Sultan Haji Musa. Tahun 1927 sampai tahun 1948 Tuanku Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah bin Sultan Abdul Aziz. Tahun 1948 sampai tahun 1990 Tengku Adhar bin Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah. Tahun 1990 sampai tahun 1999 Tengku Mustafa Kamal Pasha bin Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah. Kemudian dilanjutkan tahun 1999 sampai tahun 2001 Tengku Dr. Herman Syah bin Tengku Kamil. 2001 sampai tahun 2003 Tuanku Sultan Iskandar Hilali Abdul Jalil Rahmat Syah Al-Hajj bin Tengku Murad Aziz. Tahun 2003 sampai sekarang Tuanku Sultan Aswar Abdul Jalil Rahmat Syah Al-Hajj bin Tengku Maimun. Fakta unik Kabupaten Langkat. Terdapat beberapa fakta menarik tentang Kabupaten Langkat. Memiliki patung dewa Hindu tertinggi kedua di dunia, Kuil Sri Raja Rajeswari Aman Kowil, yang berlokasi di Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, terkenal karena memiliki patung Dewa Murugan yang sangat populer. Dewa Murugan adalah figur penting dalam agama Hindu, terutama di kalangan komunitas Tamil di Tamil Nadu, India, dan Sri Lanka. Tinggi patung Dewa Murugan mencapai 17 meter sehingga memegang rekor muri sebagai patung Dewa Murugan tertinggi di Indonesia. Patung ini juga menjadi yang tertinggi kedua di dunia setelah patung serupa di Malaysia. Pembangunan patung ini dimulai pada tahun 2012. Kabupaten Langkat juga memiliki Kampung Bali. Kampung Bali merupakan permukiman yang didiami masyarakat suku Bali sejak puluhan tahun yang lalu. Lokasinya berada di Desa Payatusam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Kedatangan suku Bali ke Sumatera bermula dari letusan Gunung Agung pada Februari tahun 1963. Peristiwa ini menyebabkan banyak lahan pertanian menjadi tidak subur dan masyarakat Bali kehilangan mata pencaharian mereka. Pemerintah saat itu melaksanakan program transmigrasi untuk membantu masyarakat Bali mencari pengganti lahan dan pekerjaan yang layak. Salah satunya di Sumatera Utara, termasuk Langkat. Jejak keberadaan masyarakat Bali di Sumatera Utara hingga sekarang masih dapat ditemui di desa. Kabupaten Langkat juga menampilkan kekhasan budaya yang menarik. Pada hari-hari tertentu, masyarakat akan mengadakan acara lomba mendayung sampan di Sungai Besar Langkat.
Di samping itu, terdapat tradisi pawai yang melibatkan partisipasi pemuda daerah setempat dalam merayakan hari-hari besar keagamaan. Dengan segala keunikan dan warisan sejarah yang kaya, Kabupaten Langkat tidak hanya menjadi tempat yang menarik untuk dieksplorasi, tetapi juga menjadi penanda dari perjalanan panjang sebuah peradaban. Setiap jengkal tanahnya menyimpan cerita dan keajaiban alam yang tak bisa dilupakan. Melalui channel ini, semoga dapat merasakan cerita peradaban yang ada di Kabupaten Langkat, serta terinspirasi untuk menjaga dan menghargai warisan budaya yang dimiliki oleh daerah ini. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah asal-usul Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami selaku channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sampai berjumpa kembali dalam video Jawa Buana berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.